Try anything with chemistry. Selamat pagi, ucapkan pada kalian aku. Gimana keadaan kalian? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita 2 minggu kemarin yang sudah kita mempelajari tentang perubahan entalpi. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kalorimeter dan hukum Hess. Nah, sebelum kita akan masuk materi kita lebih dalam lagi, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menentukan perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter, dan yang kedua yaitu menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Nah, langsung saja kalian simak video pembelajaran yang telah Ibu sediakan untuk kalian. Sebelum itu, terima salam Ibu, salam sehat, salam SMD, semangat fraternitas Dina. Oke, Naku, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang kalorimeter. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apa sih hubungannya kalorimeter dengan entalpi-entalpi yang kita pelajari minggu kemarin? Nah, jadi nanti jika ditanya tentukanlah entalpi perubahan. Nah, nanti kita mencarinya dengan menggunakan rumus yang tertera di sini, Naku. Jadi maksudnya gimana, Bu? Apa hubungannya sama kalorimeter? Jadi sebelum kita akan memasuki apa hubungannya, yang pertama kalian harus mengetahui apa itu kalorimeter. Nah, kalorimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor. Misalnya, ini dalam wadah ini ada di dalam air, dan berarti di sini air, dan ini berperan sebagai dinding. Nah, Ibu mau bertanya di sini, yang manakah di sini yang berperan sebagai sistem dan yang berperan sebagai lingkungan? Oke, mungkin ada yang sudah tahu. Yang berperan sebagai sistem adalah air, dan yang berperan sebagai lingkungan adalah dinding. Ini adalah lingkungan. Jadi, Naku, di dalam tabung ini nanti ada kalor. Nah, kemudian kalor ini akan dilepas, kemudian ditangkap oleh apa? Air dan dinding atau sistem dan lingkungan. Sehingga pada reaksi ini dengan menggunakan alat kalorimeter itu terjadilah di dalamnya itu reaksi eksotem. Eksotem atau reaksi yang X, melepas kalor. Nah, di dalam ini tentu kalian masih ingat apa sih itu asas Black. Pada reaksi ini terjadilah asas Black. Oke, asas Black itu apa, Bu? Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Q reaksi, Q lepas ini sama dengan Q reaksi, yaitu Q air. Yang diterima tadi kan ada air dan ada dinding. Dindingnya itu kita menggunakan tadi alatnya kalorimeter. Jadi Q air atau larutan nanti yang akan kita gunakan, nggak selamanya air nanti di dalam aku. Q air atau Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter, sehingga Q reaksinya itu bermuatan negatif. Nah, ada yang bertanya, kenapa ini bermuatan negatif, Bu? Karena dia itu reaksi eksotem. Oke. Nah, bagaimana cara mencari Q air, Bu, atau Q larutannya? Muncullah rumus sama dengan M kali C kali delta T, atau biar cepatnya kalian ingat Q macat. Q macat gitu. Tapi jangan lupa tandanya, aku negatif. Kemudian ini untuk Q air atau Q larutan. Bagaimana mencari Q kalorimeter? Nah, Q kalorimeter di sini, aku rumusnya di sini C kali delta T. Tapi kalian harus membedakan C di kalorimeter dan C di air atau larutan. Yaitu satu ini huruf besar C besar dan ini C kecil. Oke. Sekarang kita mengetahui maksud dari rumusnya itu apa. Nah, jadi di mana Q ini adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kal, dan M ini adalah massa air, massa jenis air atau larutan, satuannya itu gram, dan C kecil, nah aku bedakannya C kecil. C kecil adalah kalor jenis air atau larutan, satuannya joule per gram derajat Celcius, atau bisa jadi nanti kalau dalam satuan Kelvin joule per gram Kelvin.
Dan untuk C besar, nah ini pembedanya. Kalau C besar yaitu kapasitas kalorimeter. Satuannya joule per derajat Celcius atau nanti joule per Kelvin. Dan yang terakhir aku ada perubahan suhu. Nah, perubahan suhu maksudnya di mana, Bu? Di mana nanti suhunya itu berubah, yaitu T akhir, suhu akhir dikurang dengan suhu awal, sehingga diperolehlah nanti delta T-nya. Kemudian ditanyalah berapa perubahan entalpi dengan menggunakan alat kalorimeter tersebut. Katanya muncul rumus delta H. Tahu kan delta H perubahan entalpi. Delta H sama dengan minus M kali C kali delta T per mol. Ini yang hanya diketahui apa namanya? Ini Ki air atau Ki larutan di dalam soal. Ya kan? Tidak diketahui apa Ki kalorimeter. Bagaimana, Bu, kalau kita di dalam soal itu diketahui Ki kalorimeternya juga, sehingga muncullah rumus delta H atau entalpi perubahannya itu sama dengan M kali C kali delta T ditambah diketahui kalorimeternya, berarti kapasitas kalorinya C dikali delta T per mol. Tentu kalian mencari mol sudah tahu kan? Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Sekarang coba kalian simak untuk soal nomor 1. Jadi apa yang ditanya di situ adalah tentukan perubahan entalpinya atau delta H. Nah, sebelum kita akan menghitungnya, kita harus mengetahui apa yang diketahui. Oke? Yang diketahui adalah volume larutan. Tadi bukan air ya, volume larutan. Ada dua tadi larutannya, yaitu ada HCl dan ada NaOH. Jadi kita tambahkan tadi HCl 50 ml dan NaOH 50 ml. Jadi 100 ml total keduanya. Kemudian apa yang diketahui? Massa larutan. Nah, massa larutan sama dengan massa air. Di mana massa air itu kita bisa mencarinya dengan rho dikali volume ya. Mau air mau larutan tetap rumusnya rho dikali volume. Ingat, untuk air rho-nya sama dengan 1. Udah ketetapannya rho air sama dengan 1. Sehingga kita memakai di sini rho dikali volume. Nah, volume ini volume totalnya yaitu 100 ml, ya kan? Nah, jadi massa kan satunya gram, berarti 1 dikali 100 yaitu 100 gram untuk larutan, satu larutan kan? Jadi kita lihat di sini massa larutan. Massa larutan totalnya yaitu ada 100, kita tambah dengan 100 karena ada 2 larutan di dalamnya, sehingga menjadi 200 gram. Kemudian yang ketiga yang diketahui yaitu ada delta T atau perubahan suhu. Suhu akhirnya tadi berapa? 33. Suhu awalnya itu 26. Kita kuranglah dia 33 dikurang 26 sehingga menjadi 7 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada massa jenis air. Nah, jenis air yaitu yang diketahui juga adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius. Nah, inilah yang diketahui. Kemudian berarti di dalam soal kita ini yang nggak diketahui apa kapasitas kalornya kan? Jadi kita cukup memakai rumus akhir delta H sama dengan minus M kali C kali delta T per mol. Oke, yang pertama langkah selanjutnya yaitu ada mol HCl. Berarti mol salah satu larutan Ibu ambil dulu kan? Berarti mol HCl sama dengan apa rumus mol aku? M kali P, sehingga M-nya tadi berapa? 1 molaritas kan di soal. 1 molaritas dikali 50. Kan tadi volume HCl kan 50 di soal. Sehingga di sini terbentuklah 50 milimol. 50 milimol kalau kita ubah ke mol kita bagi 1000 sehingga terjadilah 0,5 mol. Baik, setelah kita menghitung mol HCl atau mol NaOH, Ibu tadi ambil sudah salah satunya aku. Jadi tadi kan di sini ada kesalahan, berarti 50 milimol kita diubah ke mol dibagi 1000 berarti 0,05 mol ya aku. Tadi Bu bilang 0,5. Jadi di sini kita membuat reaksinya. Ada tadi dia larutan HCl dan ada NaOH. Jadi kita tambahkan larutannya
sehingga HCl ditambahkan NaOH menghasilkan NaCl ditambah dengan H2O. Tadi kita sudah mengetahui mol HCl yaitu 0,05. Begitu juga untuk NaOH sama, karena sama-sama molaritas 1 dan volume NaOH tadi yaitu 50 ml. Kemudian di sini ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi 0,5 ini punya 1 HCl. Begitu juga untuk NaOH, 1 NaOH memiliki 0,05 mol. Sehingga kalau ditanya di sini H2O berapa molnya, yaitu tetap 0,05 karena koefisiennya di sini 1. Kecuali tadi H2O menjadi koefisiennya ada 2, sehingga menjadi apa di sini aku 0,1 kan? Tapi karena sama-sama 1 berarti molnya sama 0,05. Oke, setelah kita membuat reaksinya, ini merupakan apa? Delta H, perubahan entalpi netralisasi. Iya. Ya, perubahan entalpi netralisasi. Kemudian apa yang ditanya? Perubahan entalpinya atau delta H. Kita memakai rumus ini saja anakku. Karena tidak diketahui kapasitas kalor. Sehingga kita memasukkan rumus min M kali C kali delta T per mol, sehingga delta H-nya di sini adalah minus 200, masanya kan tadi 200 kan, setelah kita diketahui tadi, dikali dengan 4,2, kemudian dikali 7, kita kurangkan tadi perubahan suhunya, dibagi dengan 0,05 punyanya si air, berarti menghasilkan minus 117.600 joule per mol. Tapi kalau kita mau ubah ke dalam kilo joule, berarti kita bagi 1000, nah berarti minus 117,6 lagi kan, bagi 1000 kilo joule per mol. Bisa dipahami untuk contoh yang pertama? Sekarang Ibu berikan soal untuk nomor 2. Setelah kita tadi mengerjakan soal nomor 1 bersama-sama, sekarang tugas kalian untuk soal nomor 2 kerjakan di buku latihan kalian. Masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang hukum Hess. Tadi tentang kalorimeter. Kalorimeter tadi yang ditanya adalah perubahan entalpi atau delta H. Sama juga hukum Hess juga ditanya tentang perubahan entalpi atau delta H. Sebelum kita akan masuk, kalian harus mengetahui apa maksud dari hukum Hess. Nah, jadi hukum Hess adalah perubahan entalpi itu tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi. Nah, di sini ada nanti delta H ini sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 sampai dengan delta Hn. Oke, mungkin kalian masih bingung dengan kata-katanya ataupun dengan rumus yang Ibu berikan. Langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu di bagian diagram siklus. Nah, di sini ada A, B, C dan juga ada delta H1, delta H2 dan delta H3. Nah, maksudnya gimana, Bu? Gitu kan? Jadi kita lihat di sini, kita lihat kuncinya Ibu kasih ini, yang mana keadaan awalnya dan keadaan akhir menurut pengertian hukum Hess. Ingat, kalau dia diagram siklus, keadaan awal itu adalah yang lihat di sini. Kan Ibu buat tanda panah. Nah, kalau tidak ada tanda panah itu tertuju pada dirinya, itu merupakan keadaan awal. Kita lihat di sini. Kalau A nggak ada kan tanda panah tertuju sama dirinya berarti ini sudah pasti keadaan awal. Keadaan akhirnya yang mana, Bu? Kita lihat di sini. Kalau B ada tertuju. Kalau keadaan akhir itu tanda panah semua tertuju kepada dirinya. Kita lihat ya. Kalau B tanda panah tertuju kan cuma satu, yaitu yang A ke B. Kalau B ke C tidak ada kan? Ya, yang kedua kita lihat C. Nah, C ada 2 tanda panah yang tertuju Lebih besar B atau C tanda panahnya jumlahnya, yaitu lebih besar C, sehingga C ini merupakan keadaan akhir. Nah, sampai di sini. Yang penting kalian paham dulu keadaan awal dan keadaan akhir, baru kita tambahkan maksudnya. Nah, kita mau berjalan dari keadaan awal. Nah, kita berjalan mau keadaan awal ke keadaan akhir.
di sini kita lihat dari A ke C. Bisa langsung kan aku, yaitu dengan melewati delta H1. Dan dari A ke C juga ada alternatif yang kedua, yaitu kita berjalan dari A ke B, kemudian setelah B kita menuju ke akhir, yaitu C. Berarti di sini memakai dua alternatif. Sehingga di sini terbentuklah dia delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, untuk grafik ini paham aku, tujuan akhirnya sama-sama di C dan berangkat mereka mulai dari A. Tapi mereka ada dua pilihan, bisa dari delta H secara langsung, bisa secara tidak langsung, yaitu delta H2 dan delta H3. Oke, bisa? Nah, diberikan suatu reaksi yaitu 2C tambah O2. Nah, menghasilkan ada nanti langsung CO2 dan ada juga reaksi ketika C kita tambahkan O2 menghasilkan CO tambah O2 dan menghasilkan CO2. Seperti yang Ibu katakan, mana di sini keadaan awalnya yang tidak ada tujuan tanda panah ke dirinya kan? Berarti ini kan aku 2C tambah O2, ini adalah awal. Kalau akhirnya adalah ini kan? Karena dua tanda panah di sini. Kalau yang ini cuma satu, yang ini enggak kan? Berarti ini keadaan akhir. Oke, kita lihat seperti yang tadi. Berarti di sini ada delta H1 secara langsung kan? Delta H1 berapa di sini? Berarti delta H1 itu sama dengan, kita cari alternatif lain yaitu melewati delta H2 dan delta H3. Berarti Ibu tambahkan delta H2 tambah delta H3. Sehingga kita hitung. Minus 788 ditambah dengan delta H2 nya berapa? Minus 222 ditambah dengan minus 566. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya sama minus 788. Sama kan? Mau cara langsung, mau cara tidak langsung atau bertahap, sama-sama delta H-nya. Oke, sekarang kalian lihat soal berikut dan kerjakan di buku latihan. Sekian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami tentang kalorimeter dan hukum Hess. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kalian, baik di dalam video ataupun di GCR yang telah Ibu kirimkan. Untuk itu, satu sebagai tugas tambahan kalian, nilai karakter apa yang kalian peroleh terhadap materi kita, baik tentang kalorimeter maupun hukum Hess. Jangan lupa tulis di bawah jawaban kalian dalam tugas-tugas kita. Dan aku tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan hindari berkerumun. Terima salam Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.